Pernah nggak sih Anda lagi asik membedah laporan keuangan, terus tiba-tiba nemu satu anomali yang langsung bikin alis berkerut dan alarm di kepala menyala? Nah, persis ini yang kita temukan waktu membedah buku besar BTPS di kuartal pertama tahun 2026. Gini, portofolio pinjaman mereka sukses berekspansi, nembus angka 9,51 triliun rupiah. Angka yang fantastis kan? Tapi anehnya, secara paradoks, cadangan risiko mereka justru menyusut. Nah, pertanyaan paling krusial yang harus kita jawab di sesi analisis hari ini adalah, apakah penyusutan cadangan ini beneran sinyal kalau kualitas kredit mereka makin sehat? Atau bank ini cuma lagi diam-diam membuang sampah dari neracanya biar kelihatannya aja bersih? Mari kita lakukan analisis forensik mendalam. Kalau kita lihat sepintas, kontras ini sangat-sangat tidak lazim. Terutama buat Anda yang terbiasa mengevaluasi kualitas aset perbankan ya. Logika dasarnya kan selalu begini, makin besar eksposur kredit Anda, alias makin banyak uang yang dilempar ke pasar, otomatis probabilitas gagal bayar juga membesar. Seharusnya sabuk pengamannya atau cadangan kerugian penurunan nilai alias CKPN ini dibikin makin tebal. Tapi yang terjadi di sini malah sebaliknya. Penyaluran kredit meroket, bantalan resikonya malah menyusut jadi 864,95 miliar rupiah. Ini dia teka-teki utama yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, ini peta jalan kita untuk analisis kali ini. Pertama, kita bahas paradoks pencadangan Q1. Kedua, kita bedah model bisnis mikro tanpa agunan. Lanjut ke penjelasan matematika di balik write-off, terus langkah evaluasi kualitas pinjaman, sinyal bahaya dari tingkat recovery, dan terakhir, kita nilai dampaknya buat pemegang saham jangka panjang. Kita masuk ke bagian pertama, paradoks pencadangan Q1, anomali di buku besar. Mari kita telusuri langsung data mentahnya biar jelas dari mana paradoks ini muncul. Di akhir tahun 2025, piutang murabaha bruto BTPS ada di posisi 9,18 triliun rupiah. 3 bulan kemudian, di Q1 2026, angkanya naik kuat ke 9,51 triliun. Secara bisnis, pertumbuhan ini solid banget. Tapi, begitu kita sandingkan dengan saldo CKPN, nah, di sini dinamika anehnya kelihatan. Dari 881,22 miliar di akhir tahun lalu, saldonya malah turun jadi 864,95 miliar. Bantalan risikonya menipis persis di saat eksposur utangnya menebal. Kesenjangan ini ngasih tahu kita satu hal, kita nggak bisa cuma melototin kalkulator. Kita harus benar-benar paham fundamental operasional dari bank ini. Lanjut ke bagian 2, model bisnis mikro tanpa agunan. Risiko tinggi, imbal hasil tinggi. Buat paham kenapa ada anomali tadi, kita harus ingat lagi gimana habitat operasional BTPS ini sangat berbeda dari bank konvensional. Kalau di kredit standar kayak KPR atau cicilan mobil, bank itu punya pelindung berupa agunan fisik. Kalau nasabah macet, gampang. Bank punya hak legal buat sita rumah atau mobilnya, dilelang, dan uangnya balik. Tapi model BTPS ini beda banget. Mereka main di segmen masyarakat prasejahtera produktif lewat keuangan mikro. Nggak ada tuh agunan fisik, nggak ada sertifikat tanah atau BPKB yang bisa disita. Jadi kalau nasabah di segmen ini gagal bayar, satu-satunya jalan keluar buat bank ya cuma mencetak pencadangan baru dan mengeksekusi penghapus bukuan alias write-off. Ini murni praktik perbankan berisiko tinggi dengan imbal hasil yang juga tinggi. Masuk ke bagian 3, penjelasan matematika write-off atau mekanisme CKPN. Disinilah rahasia dari menyusutnya cadangan bank tadi terungkap. Dan jangan salah sangka ya, penurunan ini bukan berarti manajemen ngerasa resiko membaik terus mereka berhenti nabung buat cadangan. Nggak sama sekali. Faktanya, mereka tetap menyuntikkan dana pencadangan baru sebesar 137,67 miliar selama kuartal tersebut. Terus kenapa hasil akhirnya turun? Karena seluruh suntikan baru itu hangus oleh pengurang yang ukurannya masif banget. Write-off. Mereka mencabut paksa utang-utang yang udah macet parah senilai 153,94 miliar rupiah cuma dalam waktu 3 bulan. Karena volume utang buruk yang dibuang ini jauh lebih besar dari cadangan yang disuntikan, ya otomatis saldo akhir CKPN tergerus turun ke angka 864,95 miliar. Sesederhana itu matematikanya. Sebenarnya konsep write-off ini sering banget bikin kita terkecoh waktu baca fundamental. Biar gampang, coba bayangin write-off itu kayak bersih-bersih rumah. Ini tuh instrumen akuntansi yang sepenuhnya legal kok buat menyingkirkan utang buruk dari buku besar utama. Ibarat Anda punya rumah, ruang tamunya penuh perabotan rusak. Biar rumahnya kelihatan kinclong waktu ada tamu, atau dalam hal ini investor, Anda buang semua perabotan rusak itu ke tempat sampah di halaman belakang. Ruang tamunya jadi rapi? Jelas. Tapi, apakah tindakan membuang itu bikin perabotannya jadi utuh lagi? Ya enggak kan? Anda cuma nyembunyiin perabot itu dari pandangan. Ini poin kuncinya. Ada perbedaan besar antara sekedar merapikan tata letak akuntansi dengan perbaikan nyata pada kemampuan bayar nasabah di lapangan. Nah, seberapa parah sih efek dari bersih-bersih ini? Cukup bikin merinding kalau kita lihat dampaknya ke pemegang saham jangka panjang.
Angka write-off yang 153,94 miliar tadi bukan cuma sekedar angka di kertas. Kalau kita hitung, itu setara dengan 48,2%. Hampir setengahnya loh dari total laba bersih kuartal pertama mereka yang ada di angka 319,45 miliar. Terlebih lagi, biaya buat buang sampah ini memakan 14,3% dari pendapatan margin murabah mereka yang sebetulnya gede banget di level 1,07 triliun. Margin kredit mikro emang kelihatannya luar biasa tebal, tapi kalau biaya bersih-bersih utang macetnya aja nyedot hampir separuh dari laba bersih, investor benar-benar harus mikir dua kali soal premi resiko yang mereka pertaruhkan. Bagian 4. Langkah demi langkah, evaluasi kualitas pinjaman di balik angka utama NPF. Jadi, gimana cara kita ngebaca kondisi fundamental aset yang sebenarnya? Gini, kita pakai kerangka 3 langkah yang biasa dipakai analis. Langkah pertama, kita cek angka NPF gross. Di permukaan, wah, kelihatannya keren. NPF membaik dari 2,92% jadi 2,85%. Tapi tunggu dulu, masuk ke langkah kedua, narasi ini langsung berubah 180 derajat. Kita harus sandingkan perbaikan NPF tadi dengan volume write-off-nya. Ingat, bank baru aja membuang utang paling jelek senilai 153,94 miliar. Jadi wajar aja kalau NPF-nya turun. Secara teknis, penurunan ini cuma ilusi optik. Ibarat ngeluarin pasien kritis dari rumah sakit, tingkat kematian di rumah sakit emang turun, tapi bukan berarti wabahnya selesai kan? Masih ada tekanan yang sangat nyata pada aset inti mereka. Makanya, kita wajib masuk ke langkah ketiga. Seberapa banyak duit yang bisa diselamatkan dari utang yang udah dibuang tadi? Kita masuk ke bagian 5. Sinyal bahaya, tingkat recovery, kebenaran pahit, penagihan. Kalau kita telusuri rekam jejak penagihan atau recovery, ini mungkin jadi data paling krusial buat ngejudge operasional mereka. Di kuartal pertama tahun lalu, 2025, bank ini masih lumayan jago nagih di lapangan. Mereka sukses menarik balik kas 12,27 miliar rupiah dari utang yang udah di write-off. Tapi, coba kita lompat ke Q1 2026. Wah, tim lapangan sepertinya benar-benar nabrak tembok. Arus kas masuk dari recovery ini terjun bebas, cuma tersisa 4,85 miliar rupiah. Penurunan yang drastis banget ini jadi cermin langsung kalau daya tahan ekonomi masyarakat di akar rumput memang lagi memburuk secara signifikan. Realitas dari anjloknya angka penagihan ini baru benar-benar kerasa pahit waktu kita ubah jadi persentase. Coba Anda bayangkan, dari gunung utang 153,94 miliar yang dibuang, tim penagihan cuma sanggup bawa pulang 4,85 miliar. Itu artinya tingkat recovery mereka cuma 3,15%, sangat memprihatinkan. Bahasa gampangnya gini, buat setiap Rp100 utang buruk yang mereka singkirkan, bank cuma bisa nyelamatin sekitar Rp3,15. Kebocoran permanen yang hampir 97% ini jadi red flag yang terang benderang buat kita. Debitur mikro yang udah masuk kategori macet absolut, sekarang ada di fase yang nyaris mustahil buat ditagih lagi. Bagian 6. Menilai-nilai pemegang saham jangka panjang. Vonis akhir. Sebagai analis, kita harus objektif menimbang situasi ini. Jangan sampai terjebak histeria jangka pendek. Di satu sisi, bendera merahnya jelas banget berkibar. Write-off yang agresif ini terbukti nutupin kualitas kredit yang lagi tertekan, ditambah tingkat recovery yang anjlok parah. Tapi di sisi lain, jujur aja, postur keuangan mereka juga masih jauh dari kata hancur. Mesin cetak uangnya masih ngebut kok, laba bersih mereka masih nembus 319,45 miliar dalam satu kuartal. Dan yang bikin agak lega, rasio coverage pencadangan mereka itu masih tebel banget. Ini jadi bantalan likuiditas yang solid buat nahan guncangan tanpa merusak modal inti bank. Jadi, kesimpulannya, model bisnis ini sebenarnya nggak rusak. Mereka cuma lagi beradaptasi sama siklus ekonomi di mana biaya perawatannya jadi jauh lebih mahal. Sebelum kita bungkus analisis ini, saya mau kasih sedikit catatan penting. Semua forensik laporan keuangan yang kita obrolin hari ini murni bedah data yang objektif berdasarkan sumber publik yang ada. Ini bukan anjuran, apalagi rekomendasi untuk beli, tahan atau jual saham BTPS ya. Kita cuma membedah metrik akuntansinya, tapi pada akhirnya keputusan buat mengalokasikan uang Anda ya 100% ada di tangan Anda sendiri. Nah, hari ini kita udah telanjangi abis-abisan realitas dari bisnis keuangan mikro. Janji soal imbal hasil selangit ternyata emang sepaket sama resiko macet yang sama besarnya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya buat Anda sebagai investor yang punya proyeksi jangka panjang adalah, apakah Anda cukup nyaman menanggung resiko, membayar mahal demi menikmati margin kredit yang tebal hari ini? Kalau itu berarti besoknya Anda harus ikut nombokin tagihan write-off yang terus membengkak? Silahkan Anda pertimbangkan matang-matang dinamika resiko ini. Oke, sampai jumpa di sesi bedah fundamental kita yang selanjutnya.